perselisihan pendapat gitu ya para ulama dalam pembagian harta, karena itu tadi ada beda-beda dalam definisinya, tapi ada yang sama kan gitu ya, ada yang sama, itu saja yang kita ambil yang sama, yang nanti misalnya persepsi satu-satu, misalnya bagi orang secara umum kan bagi kita sebutir beras ya tidak ada harganya kan. Berarti orang tidak akan buru-buru, kecuali kalau sebutir beras itu emas ya. Misalnya tiba-tiba jadi emas. Di jalan karena emasnya kan dianggap orang berharga. Iya. Nah, itu. Tapi artinya kalau dalam perumpamaan, ngerti maksudnya Mbak Fe itu, artinya kita jangan membuang sebiji beras yang itu tentunya kalau dikumpul-kumpulkan kan menjadi sesuatu yang bernilai kan, seperti yang bermanfaat. itu. Ya. Nah, jadi tapi yang bisa dipahami tadi penekanannya adalah sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia gitu ya, dan berharga, atau kalau menurut kita ambil menurut Hasbi As-Siddiqi ini, nama bagi selain manusia, berarti manusia tidak masuk di situ, yang bisa dikelola, kemudian bisa dimiliki, bisa diperjualbelikan dan berharga. Ini lebih lengkap lagi gitu. Dengan penjelasannya tadi dicontohkan secara rinci adalah itu tadi, manusia bukan harta sekalipun dia berwujud. Karena harta tadi kan harus berwujud ya. Jadi manusia bukan harta ya. Manusia definisinya beda dengan harta, seperti itu. Kemudian hal-hal yang haram itu tidak masuk ke bagian harta menurut Islam, bukan harta walaupun dia berwujud. Contohnya babi kan gitu ya, udah jelas-jelas. Jangan dianggap besok berharga ya Mbak Fe ya, dan semuanya ya. Babi, celeng dan segala macamnya itu ya kan. Iya, apalagi yang ternak babi nih. Iya. Jadi nanti ini harta, saya punya harta. Oh enggak ya, di Islam saya rasa dipertanyakan. Iya. Oke. Nah, itu pengertian ya Mbak Fe ya. Kita masih ada waktu dan kita lanjutkan sedikit dengan lanjut lagi nih ke kedudukannya. Nih, gimana kedudukan harta gitu ya. Kedudukan, apakah harta punya kedudukan? Seperti harta, tahta gitu ya. Ini harus diingat ya, dasar hukumnya ada di Al-Qur'an ya. Boleh nanti dibuka itu di surat Al-Kahfi ayat 46. Yang sambil dengar podcast juga langsung saja cross check ke Al-Qur'annya ya. Al-Kahfi ayat 46 itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kan dinyatakan al-malu wal banuna zinah gitu ya. Jadi al-mal wal banun itu zinatul hayatid dunya gitu ya. Artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, itu ada kata-kata di situ harta, mal gitu ya. Dan digabung dengan istilah al-banun. Saya bukan ahli tafsir di sini ya, tapi ini hanya menyampaikan saja secara umum kedudukan harta ya, bahwa harta disebutkan di sini adalah perhiasan kehidupan dunia. Masya Allah ya, harta itu perhiasan kehidupan dunia. Kemudian juga bisa dicek lagi kedudukan harta itu ya, bagaimana Al-Quran dalam hal ini Islam, dalam hal ini dalam fikih muamalah memandang harta. Dibuka juga di Al-Quran surat Ali Imran ayat 14 ya. Ali Imran ayat 14. Jadi ringkasnya artinya itu nanti ada ayatnya zuyina linnasi hubbus syahawat dan seterusnya itu ya. Dijadikan indah. Nah, gitu ya, dijadikan indah menurut pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini ya. Ada di situ dan seterusnya, wanita, anak-anak, harta yang banyak. Nah, di situ disebutkan lagi adalah kata-kata harta ya. Harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Di sini adalah maksudnya surga. Nah, di sini kalau dirincikan harta di sini lebih kepada ya emas, perak gitu ya, kuda pilihan ya, binatang ternak, sawah ladang, kayak perumpamaan hartanya begitu. Nah, kemudian banyak lagi ya, kemudian surat Ad-Duha ayat 8, artinya ada beberapa ayat yang berbicara tentang bagaimana kedudukan harta. Jadi maksudnya harta itu diakui gitu loh, diakui bahwa kita memang bukan sesuatu yang diharamkan gitu pada dasarnya punya harta kan gitu. Ada dasarnya gitu ya. Nah, tapi kemudian ya ada penekanan lain di Al-Qur'an yang menyatakan bahwa sungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi harta itu juga selain perhiasan juga cobaan. Nah, yang begini maksud saya akan menjadi fundamen dasar bagi kita untuk memahami bagaimana kita memandang harta dalam Islam. Jadi ketika dapat harta, nanti kan perlakuannya seperti apa? Oke, kita dapat harta nih gitu ya, dapat harta yang banyak. Tapi lagi-lagi itu nanti seperti ada maaf ya nih.
Ini kurang minum kayaknya ya. Nanti kita beli ya, Mem ya. Ya. Oke, Jadi Mem. harta itu ya perhiasan sekaligus juga cobaan. Jadi hati-hati walaupun kita senang dan kita dapat, tapi itu juga menjadi cobaan buat kita bagaimana Ya, kita mungkin, memanfaatkan harta ya kan. Cara kita memperoleh harta tersebut, kemudian gimana kita menjaganya mungkin ya, Mem ya. Oke. Mm-mm. Itu oh ya, bagaimana kita menjaga harta ya? Ya dijaga dengan memperoleh dan sebaik-baiknya ya, dijaga, Mbak Fe. iya. Ya, Jadi oke. kalau tidak dijaga nih bisa jadi harta itu hilang nih, Mem. Ya, benar. Menjaga Oke. harta itu adalah sesuatu yang ya harus, dan itu sudah menjadi tabiat manusia juga Iya, kan untuk betul. dijaga hartanya gitu ya. Tapi bukan berarti kita menjadi tamak atau serakah dengan harta. Beda kan? Maksudnya menjaga dengan serakah itu beda ya. Iya, betul. Ya, kalau dijaga Kalau kan berarti kita dijaga. harus ada, itu kan namanya ikhtiar nanti kajiannya. Artinya sampai ke ikhtiar. Artinya ikhtiarnya adalah disimpan dulu, dijaga dulu, tetap dilindungi, tapi bukan berarti kita konteksnya menumpuk-numpuk harta ya. Iya, Tapi masih dijaga memikirkan itu ada kemaslahatan maksudnya. ya, Mem ya. Iya, ada maksudnya. Misalnya kita Mm-mm. nyimpan uang, Mm-mm. nanti itu keperluannya untuk apa? Makanya Mm. dijaga dulu. Misalnya keperluannya untuk naik haji, ya kan, untuk menyekolahkan anak, untuk biaya wisuda gitu ya. Iya. Oke, misalnya kalau harta itu misalnya apapun itu yang memang diniatkan untuk satu kebutuhan, kepentingan yang harus dijaga seperti itu. Nggak boleh juga kita lepas-lepas saja begitu ya kan? Kan ada nanti ya kajiannya dicontohkan yang sudah jadi apa ya, contohnya itu sudah tenar sekali. Misalnya ada orang yang menambatkan kuda tapi kemudian tidak diikat, berlepas diri saja, pasti Allah melindungi kan, nggak begitu juga. Pasti hilang tuh. Ya, nah gitu dia ya. Iya, Diikat intinya dulu, gitu. saya pintu nggak usah dikunci deh, aman misalnya gitu ya, Nah, aman ini akan saja di masuk sini ya, ya kan. Mem, ya. Nah, itu namanya ngundang ya. Oke. Oke, kecuali kalau lupa ya. Nah, lupa kunci Itu pintu beda itu lagi. lain ya. Oke. Nah, itu dia Fe, mungkin secara umum itu kita akan lebih masuk ke ke jenis-jenis harta ya. Karena ini yang simpelnya saja. Jadi ada pembagian harta yang perlu diketahui bahwa di dalam fikih muamalah itu ada pembagian harta yang yang membuat kita masya Allah ya. Jadi Islam itu harta saja kok ya dibagi-bagi gitu ya kan, banyak detail sekali gitu ya. Artinya rinci gitu ya. Oh, jadi kalau kita udah dengar, oh begitu, oh ada yang begitu hartanya. Ini saya belajar fikih muamalah dulu waktu di S1 begitu ya. Jadi oh ada harta yang jenisnya itu, ada harta yang jenisnya apa misalnya seperti itu ya. Nah, tapi oke, nanti mungkin ini untuk kesimpulan tentang harta, nanti ada kesimpulan sedikit, tapi kita langsung masuk dulu ke jenis-jenis harta dulu ya, Mbak Fe dan semuanya. Bahwa harta, nah dia pembagian harta 5 huruf HARTA, betul ya? Betul. Masih fokus ya. Nah, ini yang pertama bahasa Arab ya, ini istilah Arab ya. Jadi harta yang namanya harta mutaqawwim. Oke, ini pelafalannya harus pas ya, karena ini fikih. Nah, nanti yang belajar fikih juga belajarnya harus lurus ya, bahasanya juga harus, dia harus membiasakan dengan istilah-istilah Arab ya, mau nggak boleh alergi gitu ya. Kalau ada orang alergi itu aneh ya. Jadi harta mutaqawwim. Nih yang pertama. Apa itu harta mutaqawwim? Yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syarak. Nah, ini kalau udah pembagian baru jelas nanti ya tinjauan tentang kategori ciri-ciri harta. Nah, harta yang mutaqawwim ini adalah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Misalnya tadi kerbau ya kan? Nah, kerbau itu halal dimakan oleh umat Islam, gitu ya. Tetapi kerbau tersebut misalnya disembelih tidak sah, disembelih tidak menurut syarak. Misalnya pakai dipukul dulu, ya, atau ya asalah tidak menurut aturan dalam syariat Islam ya. Maka daging kerbau tidak bisa dimanfaatkan. Harta kan tadi ya kerbau ya. Terus karena dia kemudian, atau misalnya ayam nih, kita punya ayam tapi udah mati. Mau dipotong kan itu kan ayam mati nggak bisa dimakan kan? Ya, karena dia tidak disembelih dulu. Ya, nah, harta tapi kemudian tidak jadi harta karena tidak bisa dimanfaatkan. Nah, itu dia. Luar biasa ya. Jadi kalau tidak bisa dimanfaatkan menurut cara syara atau batal karena sesuatu hal, dia tidak jadi harta lagi dia. Jadi hati-hati dengan harta itu. Makanya ada orang yang Mbak Fe dan semuanya mungkin ada kisah tersendiri atau pernah dengar, misalnya kayak kemarin di komplek rumah saya itu ya. Jadi ada ayam ya. Kalau kalau masih rezeki, biasanya kan ada saja yang membuat kita berkesempatan untuk menyembelih. Masih menjadi harta yang bisa kita makan gitu ya, kita bisa gunakan. Misalnya tuh udah tahu ayam udah teler misalnya kan gitu ya. Jangan lagi ditunggu-tunggu, udah langsung sembeli aja itu gitu ya.
kecuali kalau memang kita niat mau apa menyembuhkan tapi tetap meninggal mati ya maksudnya meninggal ya. Hewan mem, Ya. hewan mem. Ya meninggoy kalau bahasa Iya, sekarang oke, ya. heeh. Tapi itu